Silakan buka kameranya, Pak. Bapak, silakan buka kameranya. Ini udah saya buka. Saya sudah bantu dari sini, tinggal dikonfirmasi di layar handphonenya Bapak. Nih, udah saya buka kamera tuh. Selamat pagi Pak Nandar. 3, 2, 1. Pak Nandar. Masih ada yang mau naik? Yang nonis? Yang nonis masih ada yang mau naik, dan pastikan kalian sehat ya teman-teman ya. Sehat bukan secara fisik, tapi ini kalian sehat. Agak jengkel soalnya kita kalau yang kayak gitu ya. Jengkel sih nggak, agak geram gitu. Ih, geram. Pak Dalton, selamat pagi Pak Dalton. Silakan buka kameranya Pak Dalton. Saya sudah bantu dari sini, tinggal dikonfirmasi di layar handphonenya Pak Dalton. Nanti diseruduk Islam. Kenapa? Karena Bapak takut, Bapak mau menghujat. Bukan, tapi anak Batak aja nggak ada menghujat diseruduk sama orang Islam. Bapak cari videonya Pak, ada pembuktiannya di situ. Pak Dalton, saya tanya, mau buka kamera atau tidak? Jawabannya buka atau tidak? Emang Nabi Muhammad pernah menunjukkan wajah? 3. Nabi 2. Muhammad tidak pernah menunjukkan wajah. Anak iblis turun. Pokoknya kamu Nabi Muhammad, kamu tuh dajjal. Anak iblis bukan dajjal. Maunya menyamakan diri kamu dengan Nabi Muhammad. Parah. Inilah kenapa Islam ini sangat menjaga ketauhidan kali saya. Kenapa Nabi Muhammad nggak ada gambarnya? Kenapa Nabi Muhammad nggak ada patungnya? Bagaimana Allah menjaga agama ini agar bersih dari segala bentuk macam kesirikan? Itu hikmahnya loh. Kalau sesembahan orang lain ada patungnya, ada gambarnya. Tetapi sesembahan umat Islam, Nabi umat Islam nggak ada gambar, nggak ada patung. Karena agama ini bersih dari syirik. Gambar, nggak ada patung. Ahmad Safi, selamat pagi. Bang Nandar, sambil dilanjut yang tadi Bang Nandar, itu mereka belum paham tuh kenapa sih Nabi Muhammad itu tidak ada gambarnya, sementara mereka yang dipertuhankan mereka itu ada gambarnya, dan setiap negara itu beda-beda loh teman-teman, gambarnya itu beda-beda, nggak sama. Jadi yang kalian sembah tuh sebenarnya apa gitu? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan atau mengutus Nabi Muhammad ini sebagai penutup ajaran para nabi yang sudah terkontaminasi. Kenapa nggak ada gambar Nabi Muhammad? Karena Rasulullah SAW sudah bersabda 1500 tahun yang lalu, siapa yang menggambar makhluk bernyawa, maka di hari akhirat, di hari kiamat nanti akan diperintahkan kasih nyawa. Jadi haram melukis sesuatu makhluk yang bernyawa, ya manusia. Nah, di saat itu nggak ada orang yang berani menentang Rasulullah, nggak ada yang itu. Satu, kenapa Allah melarang membuat patung? Allah melarang dengan sabda Rasulullah SAW yang menggambar makhluk yang bernyawa. Seandainya pada saat itu nggak ada larangan, saat itu banyak yang ahli lukis. Tetapi mereka sami'na wa atokna. Ketika Allah dan Rasulullah SAW melarang sesuatu, mereka kami dengar dan kami taat. Jadi makanya nggak ada gambar Rasulullah. Kalau ada gambar Rasulullah, pasti itu sudah disembah-sembah sama orang-orang. Wah, dicium-cium dan lain sebagainya. Itulah agama ini, makanya doa, zikir pagi petang dikatakan asbahna ala fitratil Islam. Kami pada pagi hari ini berada pada fitrah Islam, yang sejak di alam roh kita sudah berjanji dengan fitrah Islam itu. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas. Kami berada pada sebuah kalimat yang ikhlas, bersih dari kesyirikan. Makanya ikhlas itu bukan sekedar kata-kata. Makanya Kak Lisa, ada namanya surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ada nggak kata-kata ikhlas di situ? Nggak ada.
Karena ikhlas ini bersih. Ikhlas perlu ini disebutkan. dari hati. Makanya agama Islam ini adalah agama yang ikhlas. Nggak boleh ada patung, nggak boleh ada gambar. Makanya Islam sebagai sebuah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai penyempurna. Kenapa? Karena agama sebelum Islam, bukan agama sebelum Islam, nabi-nabi sebelum Islam itu dilukis, digambar, disembah agar terjaga kemurnian agama Islam. Maka di dalam Islam nggak ada patung. Coba cari di masjid mana yang ada patungnya. Cari di masjid mana yang ada gambarnya. Coba ada nggak di masjid ada gambar, misalnya gambar Nabi Muhammad? Nggak ada. Ada nggak di masjid gambar? Nggak ada. Adanya lafal jalaluh Allah. Adanya kaligrafi Quran. Coba cari rumah ibadah lain. Wah, patung segede gaban. Dicium, disujudi. Ya, segala macam itu patung itu. Belum lagi gambar-gambar. Di dalam Islam coba lihat rumah ibadahnya aja, coba lihat ada nggak gambar-gambar. Di Ka'bah coba teman-teman searching di Google isi Ka'bah, nggak ada gambar, nggak ada patung. Karena agama ini adalah agama yang benar. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammad SAW wa ala millati, dan kita berada pada milah, pada metode wa'ala millati Afinu Afraham. Kalau dalam bahasa Ibrani, bahasa Ibrani cie. Kalau dalam bahasa Arabnya wa'ala millati Avina Ibrahim. Kita berada pada metode, kita berada pada milah Ibrahim. Hanifam muslimau, dia ini seorang yang berada pada jalan yang lurus. Hanifam muslimau, dan dia adalah seorang muslim. Wa makana minal musyrikin, dan dia bukan orang yang menyekutukan Allah. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak Muhammad Nasir. Waalaikumsalam Pak Manazir. Baik. Bagaimana Pak? Saya begini Bu, tidak menanggapi tema, cuman masukan sedikit dari kepala yang kecil ini. Kalau ibarat saya sebagai agama Islam tidak memadamkan lentera orang, tapi maka diperterang lentera kita, begitu harusnya. Jadi biar aja apapun dia berserakan, biar aja segala macamnya, tapi jangan sebut nama seperti itu yang baiknya. Jadi segelintir orang yang beragama lain yang menghina agama kita, sementara semuanya akan tersinggung. Kita juga akan dihina begitu nanti. Maksud kita tidak menghina, tapi tak usah sebut agama lain, berpatung segala macam, itu nggak perlu menurut saya. Berbagus saja agama kita secara dakwah, tapi Baik. tidak merendahkan agama lain. Begitu aja Pak. Saya Terima kasih. tadi menyebut agama orang lain apa tidak, Pak? Saya menyebut agama yang berada di Indonesia atau tidak, Pak? Bang Denny. Bang Denny jangan bikin saya terhutang sama Anda Bang Denny. Ya, maksud saya Bang Denny ini Terima kasih atas masukan Bapak. Tetapi tadi saya tidak menyebut satu agama manapun selain Islam. Nggak ada saya sebut tadi. ya. Tapi semua orang kan cerdas Pak, arahnya kemana sudah paham itu. Ya itu terserah arah mereka kemana. Tetapi menurut konstitusi di negara kita, apa yang saya sampaikan nggak bisa. Nggak ada unsur pidananya, Pak. Nggak ada. Karena Betul. saya tidak menyebut agama A, saya tidak menyebut agama B, tetapi secara universal. Makanya Rasulullah SAW mengatakan baligul ani walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Saya justru sami'na wa ta'na kepada Rasulullah. Saya melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah, bahwa sebarkanlah kebenaran walaupun kebenaran itu menyakitkan. Baligul ani walau ayah. Makanya lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Mohon maaf,
Saya tidak menyebut agama Kristen, saya tidak menyebut agama Buddha, saya tidak menyebut agama Hindu. Saya tadi mengatakan di rumah ibadah orang lain ada patung, ada apa. Rasulullah SAW ketika berdakwah kepada orang Quraisy sama, Pak. Ya. Hancurkan patung. Nabi Ibrahim ketika berdakwah kepada orang yang menyembah patung, hancurkan patung. Kita menyampaikan, memang kebenaran ini pahit, Pak. Ya, itu saya akui sedikit Pak. Cuman yang masukin saya begini. Andai kata Pak Baik, Bapak Kalisa, saya nggak mau berpolemik dengan sesama Muslim. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, tinggalkanlah perdebatan sesama orang Islam, Ya, meskipun kamu dalam keadaan benar. Jadi saya menjadi ingin taat kepada Rasulullah. Kalau kita berdebat dengan orang kafir boleh, tetapi kalau berdebat dengan sesama Islam, hindarilah meskipun kamu dalam keadaan benar. Oke Pak ya, mohon maaf saya nggak mau berdebat dengan sesama Terima kasih, Muslim. Pak. Saya juga Silakan. Pak Ya. Manazir, mohon Ya. maaf, tadi saya sangat menghargai Bapak karena, Bang Denny pelanggaran nanti minta naik lagi Bang Denny. Jadi banyak orang yang nggak ngerti. Makanya di dalam Islam itu al ilmu qoblal qaul wal amal. Jadi mohon maaf tadi Bang terlebih Nandar, dahulu saya sebelum biarkan, mohon maaf Bang Nandar izin. Mohon maaf tadi ya Pak, saya juga turunkan Bapak. Tadi saya sangat menghargai Bapak karena usianya lebih di atas kita dan saya menghargai Bapak sebagai orang tua saya seperti itu Pak. Makanya saya tadi mendengarkan Bapak terlebih dahulu apa yang mau Bapak sampaikan. Padahal dari awal dan Bapak saya lihat sering sekali untuk selalu hadir di dalam ruang diskusi Dayak Kalimantan Ma'alaf ini. Sudah tahu peraturan kita di sini Bapak, kita berdiskusi secara sehat ya. Jadi kita di sini juga tidak membuka kata-kata hujatan, hinaan, caci makian, mengkoreksi host maupun narasumber saat di atas komal. Saat di atas komal, Bapak. Jadi kalau misalnya Bapak ingin memberikan saran yang positif, masukan yang positif, Bapak silakan masuk ke DM kami. Kami tidak membatasi itu, kami tidak melarang terkait tentang itu. Begitu, Pak. Dan saya sebagai seorang anak di sini ya, yang usianya masih muda, saya menghargai Bapak sebagai seorang orang yang seusiaan dengan ayah saya seperti itu. Makanya tadi saya tidak memotong pembicaraan Bapak seperti itu karena saya memposisikan seandainya itu ayah saya. Nah, jadi saya akan mendengarkan Bapak tadi sampai selesai, tapi dikarenakan tadi Bang Nandar juga sudah merasa tidak nyaman dan mohon maaf itu kesalahan dari saya membiarkan Bapak untuk tetap berbicara seperti itu. Mohon maaf Bang Nandar. Baik, silakan dilanjut Bang Nandar. Iya, jadi kita nggak menyindir agama, nggak menyinggung agama orang lain, kita secara universal, iya kan? Makanya kalau semuanya berpikiran semacam itu, ada orang LGBTong, dibiarkan aja, oh itu sudah keyakinan mereka. Padahal Nabi Lut saja diutus untuk menghapus segala macam bentuk LGBTong. Udah LGBTong ya udah terserah. Masa kita nggak boleh nggak boleh kemudian menyiarkan bahwa LGBTong itu adalah hal yang terlarang? Itu mah agama mereka, udah LGBTong nggak apa-apa. Kan nggak boleh gitu. Kita menyuarakan tanpa menyebut agama mereka. Kecuali saya tadi bilang dalam rumah ibadahnya Kristen misalnya, Hindu, Buddha baru. Saya nggak nyebut agama loh di situ tadi. Seperti itu. Tadi kita mau berdiskusi ya teman-teman ya. Makanya kita bolehkan untuk yang muslim untuk berdiskusi bersama kita di sini, tapi tidak untuk menasehati boleh. Boleh, nggak apa-apa. Seperti itu. Nggak apa-apa, Kalisa, kita terima nasihatnya, udah itu aja. Kita terima nasihatnya, terima Bang Denny, tadi kasih. ada pelanggaran, silakan dikirimkan lagi permintaan untuk naik Bang Denny. Tadi abang merokok. Kalau bisa saat naik ke atas, rokoknya matikan dulu ya teman-teman. Yang mau merokok nggak usah merokok dulu ya. Bang Denny nggak usah merokok dulu ya Bang Denny ya. Iya, aku nurut. Iya. Betul. Tadi. Oke, Tadi selamat pagi Bang pernyataan Denny. apa? Apanya? Pernyataan apa ya tadi? Nggak usah bahas Mbak Denny, kita aja. Anda naik ke sini mau Udah ngapain? lewat, Bang Denny. Kita fokus di masa depan aja, jangan di masa lalu. Iya, mantap. Itu dia. Masa depan kita tuh di mana? Masa depan kita tuh di Ini surga. Bang Denny ini teman-teman Kristen soleh.
Kristen soleh. Rambutku berantakan di kasur ini soalnya. Aman. Tapi Bang Denny, Ya. tema kita pada hari ini tuh Bang, jaminan Apa itu? keselamatan. Jaminan keselamatan. Bagaimana Bang tanggapan Abang terkait tema kita pada pagi ini? Iya, jaminan keselamatan di Kristen itu diutamakan nomor satu itu imannya dulu. Imannya kepada Tuhan yang benar dulu. Kalau kamu sudah di jalur atau menyembah Tuhan yang benar itu kamu sudah betul, tetapi belum sempurna. Kalau kamu mau sempurna, lakukan perintah-perintahnya dan jauhi larangannya. Dan itu dipraktekkan dimulai dari dalam hati. Semua dimulai dari dalam hati gitu. Oke. Kalau sama Pak Denny saya malas diskusi. Soalnya Oten sopan kan? Otennya sopan banget. Otennya sopan. Jadi kita itu kan ada peribahasa kali saya. Iya, Ya, kalau sopan kita segan gitu. betul. Saya pengennya oten-oten yang radikal. Mohon maaf Pak Denny ya. Pak Denny orangnya sopan, saya pengen yang radikal. Kalau yang sopan, sayanya jadi segan gitu kan. Mau ngegas itu kasihan, maksudnya sungkan gitu ya. Cari Ya, yang lagian radikal aja, Kalisa. Bang Nandar, lagian kalau kamu ngegas sama aku takut, aku lari. Iya makanya itu Pak Denny, saya tuh carinya oten radikal, bukan oten santun kayak gini. Ya kalau aku kan maunya aku kan cari damai. Iya, saya cari mereka yang cari rusuh. Kalau cari damai kita sama-sama damai. Iya. Amin. Kalau Anda damai ngapain Anda cari musuh sama saya? Karena kita damai. Kita ini akan berkumpul pada satu circle, Pak. Kalau Anda damai maka akan ketemu dengan orang damai. Makanya saya cari orang yang tidak satu circle, yaitu orang-orang radikal. Aduh itu dia. Kalau sama Pak Denny saya mau ngegas, lihat mukanya saja nggak tega saya. Mohon maaf ya Pak Denny ya. Iya. Saya nggak mau diskusi sama Pak Denny soalnya santun. Saya tuh nggak tega ngegasnya. Tapi kita suka banget sama Pak Denny karena kita sangat menghargai Pak Denny, menghormati Pak Denny ya. Pak Denny itu sangat sopan, santun begitu. Dan ini pertama kali Pak Denny buka kamera ya di sini ya. Ya aku udah nunggu lama sekali kok memang aku. Cuma waktu itu belum waktunya. Aku sering ke room kamu tuh sering. Kadang-kadang kasih gift. Pergi lagi, mampir lagi, pergi lagi. Nah itu dia tadi Bapak nyebutin itu. Kadang-kadang kasih gift itu Bapak itu nggak sih Pak ikhlas nggak Pak itu? Itu pasti ikhlas semua itu kalau apa yang saya Nanti katakan jadinya yang nggak saya ikhlas nggak halal loh Pak. gini apa yang saya lakukan Makanya kalau Bapak lihat seriusan Bang Denny nih, aku kan kebiasaan panggil Bang Denny karena Bang Denny ini nggak pernah buka kamera teman-teman. Ini pertama kali beliau buka kamera nih. Jadi aku cari tuh dia ada di mana, terus aku balikin giftnya, tahu nggak sih kalian? ya nggak usah lah. Itu Jadi, semua yang apa yang lakukan semua Dia yang gift apa, aku balikin yang sama gitu. dengerin dulu. Semua yang aku lakukan itu datangnya dari hatiku yang paling dalam. Jadi Cielah. pokoknya yang penting gini. Tiada dusta di antara kita. Itu penting. Weh, santai kawan, weh. Santuy kayak ada kawan baru nih ya, santuy kawan. Iyalah Bang. Kalau saya Yonatan adu juga. saing sama Pak Denny, ini Pak Denny ganteng kayak Jackie Chan ya. Silakan, Enggak, Kalisa. biasa aja. Apa mau disilakan apa? Enggak, Mau maksudnya disilakan silakan ditanggapi. kopi, roti gitu. Udah kita tanggapi dari tadi Pak Denny nih. Diskusi santuy lah ya. Maaf tuh, Kalisa sudah ada kode tuh. Kode apa Bang Nandar? Enggak, dianya gitu. Itu kode Kalisa. Oh gitu. Itu Pak Denny itu kode apa? Kode batuk haus ya? Iya, kode batu. Kebanyakan ngerokok. Harusnya aku berhenti, tapi aku malas berhenti, jadi terusin aja. Terusin aja sampai mati gitu ya? Baru Iya, berhenti. nanti kan mati sendiri. Kalau antara rokoknya mati atau orangnya yang mati. Kode apa? Kode alam.
Iya. Apa kita habisi aja nih Pak Denny nih dengan data nih? Dijawab aja Bang Nandar biar kita memberikan edukasi, nggak apa-apa. Yang di bawah Pak Denny. bisa Kita kayak belajar. tukar-tukar inilah ya, tukar-tukar apa namanya, dari Pak Denny, dari kita, gitu. Nanti biar teman-teman yang menilai gitu. Siap. Setuju. Pak Denny mohon maaf ya, Pak Denny ini menjawab tidak berdasarkan data. 1 Korintus 4 nomor 6, jangan melampaui atas apa yang tertulis. Saya tanya sekarang Pak Denny, menurut ajaran Anda, menurut Bible saudara, menurut Bible-nya Jackie Chan, karena Anda mirip idola saya waktu kecil, yaitu Jackie Chan, mirip Jackie Chan. Iya, lakadalah. Saya tanya sama Pak Jackie Chan, Pak Denny, saya mau bertanya kepada Anda, syarat masuk surga, syarat mendapatkan keselamatan di dalam Bible ini ada berapa syaratnya? Silakan. Saya kan sudah bilang kalau kamu salah satunya juga kalau kamu untuk mendapatkan hidup yang kekal itu menyembah Tuhan Bapa. Itu juga ada ayatnya. Kalau untuk menyembah Yesus itu nggak ada ayatnya. Memang Yesus disembah, tetapi dia tidak pernah memerintahkan untuk disembah. Dia justru memerintahkan untuk Bapa lah yang disembah. Gitu. Tapi kalau mau menyembah Yesus juga nggak jadi masalah. Tapi itu bukan yang diinginkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau dia lebih memuliakan Bapanya daripada dirinya sendiri. Makanya dia memerintahkan untuk menyembah Bapa. Gitu dia. Jadi prinsip dia itu biarkan dia membesar, biarkan aku mengecil gitu. Oke. Baik, sudah Pak Denny? Ya. Silakan Bang Nandar dibantah. Pak Denny, jawaban Anda ini bukan apa yang saya tanya. Yang saya tanya syarat orang mendapatkan jaminan keselamatan itu apa? Iman dan perbuatan. Oh, itu mah tadi yang sudah saya sampaikan kepada rekan Anda yang sebelumnya. Iya, aku jawabannya itu. Jadi kalau kamu tanya ke aku, tadi Menurut juga aku ayat. jelaskan juga. Menurut ayat Iman dan Bible. perbuatan. Iya, menurut ayat ya iman dan perbuatan. Pasti dong. Aku ngomong Syaratnya, Pak. memang Bang Nanda dengerin dulu. Aku orangnya nggak suka diskusi setiap Nah, iya. nyebut ayat. Tapi kalau kamu tanya ayat, aku baru keluar. Aku kayak orang ngobrol santai aku biasanya kalau sama siapapun juga. Kalau ditanya ayat, Makanya aku saya tanya, itu baru keluar kagok ayatnya. Pak Denny kalau sama Pak Denny. Soalnya Pak Denny ini lembut gitu ya. Jadi mau ngegas itu gimana ya? Ya, Saya janganlah, terbiasa aku dengan takut. ngegas gitu. Jangan bikin hatiku sedih lah, tolong. Ya sudahlah, Kalisa, aku nggak tega. Takutnya aku kata-kataku Nah, begitu. takutnya kita membuat Pak Denny sedih. Kami nggak mau Pak Iya. Denny. Jadi kita mau ngegas itu sungkan gitu loh. Ya, kami nggak mau. Oke, buat Pak Denny. Kalisa mungkin itu saja ya. Tadi katanya 11.20 mau usai. Iya. Gitu ya, Pak Denny. Pak Denny masih ada lagi yang mau disampaikan? Oh, jadi ikutan pakai Pak Denny. Nanti aku Iya. panggil abang lagi kalau dia tutup kamera. Kalau buka kamera, Nggak apa-apa. pakai panggil bapak. Kalau tutup Pak juga kamera, nggak panggil apa-apa. abang. Terserah. Yang penting keluar dari hati aja, itu yang penting. Suka-suka aja, biar gampang. Gombal nih Pak Denny nih. Ya enggak, bilang apa adanya. Guys. Gitu loh. Gak apa-apa sih Pak Denny, naman juga Pak Denny kan ganteng kan Pak Denny kan. Gombal itu Eh, kalau orang seriusan? ganteng. Tadi Bang Nandar kan bilang ada imbas-imbas kayak Jackie Chan kan, Pak Denny kan. Tapi Iya, seriusan ininya benar.